I'm Sally. Welcome to Sally Review episode 11. Drama dengan 16 episode ini bercerita tentang kehidupan di sekolah kepolisian Korea. Mengisahkan Yoo Dong-man yang merupakan seorang detektif senior di kepolisian metropolitan Seoul. Ia memiliki pengalaman yang luas, terutama tentang kejahatan kriminal dan cybercrime. Suatu hari, tim Yoo Dong-man ditugaskan sebuah kasus yang misterius. Namun karena sikap impulsif Yoo Dong-man membuatnya kehilangan penjahat tersebut tanpa jejak. Akibat tindakan sembrononya, Yoo Dong-man dipindahkan bertugas menjadi seorang dosen atau profesor di sekolah kepolisian. Di sekolah kepolisian, Yoo Dong-man bertemu Kang Sun-ho, seorang anak laki-laki yang baru lulus SMA yang menjadi hacker dan mengambil uang dari perjudian ilegal demi membayar pengobatan sang ayah. Awalnya Yoo Dong-man tidak menyukai Kang Sun-ho dan berusaha agar Kang Sun-ho tidak berada di sekolah kepolisian. Namun karena kegigihan, akhirnya Kang Sun-ho memperlihatkan kepada Yoo Dong-man bahwa ia pantas berada di sekolah tersebut dan menjadi polisi untuk melindungi warga. Selain itu, seiring berjalannya waktu, Yoo Dong-man dan Kang Sun-ho pun saling mengetahui bahwa mereka adalah teman akrab di dunia maya, sebagai Bird dan hacker Yoon. Cerita tak selesai sampai di situ. Lambat laun, Yoo Dong-man yang akrab disapa Profesor Yoo menjadi satu tim bersama Kang Sun-ho untuk mengungkap kejahatan perjudian ilegal yang telah menewaskan calon istri Yoo Dong-man, mencelakai rekan kerjanya yaitu Chul Jin, serta yang telah menjebloskan ibu Oh Kang Hee yang tak lain dan tak bukan merupakan kekasih Kang Sun-ho. Aku belajar tentang mata uang kripto atau cryptocurrency di drama ini. Walaupun pas nonton gak sepenuhnya paham apa sih mata uang kripto itu, tapi jadi memancing buat cari tahu apa sih sebenarnya mata uang kripto. Nah, kita bahas sedikit apa sih mata uang kripto itu dari sudut pandang aku hasil searching tentunya. Jadi, mata uang kripto adalah mata uang digital dengan proses transaksi memanfaatkan teknologi blockchain atau sistem transaksi terdesentralisasi. Jenis mata uang yang tidak dipengaruhi oleh nilai uang yang beredar di masyarakat. Nilainya bergantung pada kepercayaan masyarakat. Semakin banyak penggunanya, maka nilainya menjadi semakin tinggi. Resikonya juga ada. Jika sudah tidak ada yang menggunakannya lagi, maka nilainya akan menurun. Jadi, mata uang kripto ini bisa dikatakan mirip dengan dunia saham. Prosesnya naik turun akan terjadi secara signifikan. Oke, segitu aja informasi tentang mata uang kripto. Kita lanjut aja membahas detail-detail drama ini. Aku suka banget sama konsep bromance-nya Profesor Yoo dan Sun-ho yang manis banget, saling mengisi gitu. Profesor Yoo takut banget si Sun-ho kenapa-napa, seperti rekan kerjanya terdahulu yaitu Chul Jin, walaupun terlihat sangat jelas kegengsiannya. Dan sebaliknya juga si Sun-ho pun khawatir banget waktu Profesor Yoo kecelakaan, yang membuat keberanian dia akhirnya muncul untuk bertindak mencari dalang atas kasus kecelakaan Profesor Yoo. Bahkan di drama ini aku lebih suka kalau udah scene mereka berdua daripada scene romantisnya si Sun-ho dengan Oh Kang Hee. Nah, berbicara tentang Oh Kang Hee, Oh Kang-hee, whatever lah cara bacanya gimana, cara spellingnya gimana. Aku suka dengan karakter dia yang tegas, mandiri, dan berpendirian gitu. Tapi aku sebel sama cara dia memperlakukan si Sun-ho di hubungan asmara mereka.
Seperti ketika Sunho ditangkap polisi karena dituduh menjadi dalang atas perjudian ilegal, dia khawatir terus datang ke kantor polisi dan tiba-tiba minta putus. Itu kayak, hello. Di situ aku berpikir, ini cewek apa-apaan sih gitu, nambah beban aja. Karena posisinya Sunho lagi dapat masalah yang dia juga posisinya masih kaget gitu, dan seharusnya dapat dukungan, malah minta putus, kan jadi pikiran ya. Walaupun aku, kamu, kita yang nonton juga tahu kalau Kang Hee juga punya alasan, tapi menurut aku tetap aja gitu, dia egois dan menyebalkan sekali. Ditambah itu bukan pertama kali dia melakukan hal seperti itu. Tapi bersyukurnya lagi adalah karakternya si Sunho adalah karakter yang berjuang. Jadi ya bakal balik aja, bakal dikejar aja lagi, bakal si Sunho yang minta maaf gitu. Tapi beruntungnya juga si Sunho ini punya teman-teman seperti Bum Tae dan Junwook yang selalu mensupport dia dalam keadaan apapun. Ditambah kekonyolan mereka berdua yang menjadikan drama ini tuh nggak tegang banget. Walaupun tidak terlepas dari overthinking, of course. Kenapa overthinking? Ya karena ini drama dari episode pertama sampai akhirnya tuh bener-bener misterius gitu. Pelaku kejahatannya bener-bener nggak bisa ditebak. Di episode awal kita digiring nih opini buat curiga sama Profesor Kwon yang ketus dan dingin. Ternyata doi baik. Yang karakternya emang gitu ternyata. Memang yang cuek-cuek dingin gitu. Terus kita digiring lagi buat curiga nih sama Godok B yang mempunyai bar di seberang kampus. Curiga, terus ketangkep. Tapi setelah dia ketangkep, malah ada lagi nih yang perlu dicurigain. Dan gitu terus sampai episode terakhir yang menurut aku bukan plot twist sih. Aku yakin pasti udah curiga juga nih sama profesor yang itu. Tapi kayak maju mundur kan ya, karena dia baik. Kayak nggak mungkin orang baik melakukan itu. Tapi kita tidak ada yang tahu ya kedalaman hati seseorang. Selain itu, jujur aku nge-ship banget Profesor Yu Dongman sama Profesor Choi. Seperti yang kita lihat dari awal, kelihatan banget Profesor Choi ini tertarik sama Profesor Yu Dongman. Mepet terus pokoknya dia. Dan di pertengahan episode juga agak kelihatan nih angin-angin segar, kapal akan berlayar. Tapi malah di ending Profesor Choi berlayarnya sama yang lain. Itu bener-bener buat penonton kecewa sih. Lebih tepatnya aku sih yang kecewa. Aku menemukan cukup banyak sekali pesan moral yang bisa diambil dari drama ini. Tapi akan aku jabarkan beberapa saja biar teman-teman yang nonton video ini tidak bosan dengerin celotehan aku. Pesan-pesan ini merupakan kata-kata bijak yang ada di drama ini. Yang pertama, ada pesan dari Oh Kang Hee yang isinya adalah berhentilah untuk terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Cukup lakukan dengan caramu sendiri. Yang kedua, ada pesan dari Yu Dongman atau yang kita kenal dengan Profesor Yu yang cocok banget untuk teman-teman yang masih sekolah atau kuliah. Isinya adalah, jangan berpikir bahwa kita harus selalu melihat lurus ke depan. Karena tidak apa untuk berbalik sesekali. Tidak apa untuk membuat kesalahan saat masih sekolah. Karena dari situ kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama jika sudah di lapangan atau bekerja. Yang ketiga, ada pesan juga dari main lead di drama ini yaitu Kang Sunho yang isinya dengan mengikuti peraturan dan menerima hak semua orang, mungkin kita bisa melindungi orang yang benar-benar harus kita lindungi. Yang terakhir, ini ada gabungan pesan dari Profesor Yu dan Oh Kang Hee yang isinya kira-kira begini. Kita tidak akan dapat menghindari sesuatu masalah bahkan jika kita mau. Tidak akan ada yang berubah meskipun kita berhenti. Maka lakukan saja semua yang kita rasa terbaik
sehingga apapun yang terjadi setelahnya, kita tidak akan menyesalinya.